Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Silviana Sari. Di sini saya sebagai konselor dan di sebelah saya ada klien saya. Belum perkenalkan diri, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izatunisa Zahra Ma'arifin, biasa dipanggil Anissa. Baik, Mbak Anissa, bagaimana untuk kabarnya hari ini? Sepertinya kurang baik. Kenapa, Mbak? Kok kurang baik? Apa ada masalah? Ya, karena saya ada masalah dengan teman saya. Masalahnya karena saya merasa kalau saya itu dikhianati oleh teman saya. Dikhianatinya itu seperti apa ya, Mbak? Kan saya itu apa-apa cerita sama dia, dia juga cerita sama saya, dia juga sering sharing-sharing sama saya, kita sama-sama sharing gitu. Terus saya itu udah kayak udah kayak keluarga sendiri gitu loh. Keluarga saya itu juga nganggep dia itu sebagai keluarga juga gitu loh. Terus dia itu kalau mau apa-apa gitu saya usahakan, dia mau ngajak saya kemana saya juga usahain, dia mau gini mau gitu pokoknya tetap saya usahain, walaupun saya pas waktu itu nggak bisa tetap saya usahain. Tapi ternyata di belakang saya dia itu mengkhianatin saya. Dia iri dengan apa yang saya miliki dan apa yang saya punya. Dia diam-diam menghasut teman-teman saya supaya tidak suka sama saya, dan dia itu ngefitnah saya. Bahkan hal yang saya nggak lakukan pun dia juga merekayasa itu supaya seakan-akan saya melakukan hal itu. Ini terjadinya itu di lingkup tetangga, di lingkup rumah gitu loh. Jadi teman desanya Mbaknya sendiri? Iya, jadi kan saya tuh di rumah itu banyak punya teman seumuran saya gitu, dan salah satunya itu si dia juga. Dia itu teman dekat saya banget, tapi ternyata malah dia yang menghasut teman-teman lainnya dengan ngefitnah saya. Terus sekarang itu pertemanan Mbaknya dengan temannya itu bagaimana? Maksud saya tetap berjalan kayak Mbaknya kayak tetap menganggap dia teman, apa Mbaknya udah kayak berusaha untuk tidak berteman lagi dengan dia gitu? Saya berusaha untuk tidak berteman dengan dia karena saya sakit hati, tapi saya sudah memaafkan. Tapi nggak tahu kenapa saya itu tetap sakit hati aja gitu kalau melihat dia. Bahkan waktu dia ngefitnah saya pun saya kan dijauhin tuh sama teman-teman saya, karena dia itu notabene-nya kan anaknya itu playing victim sama manipulatif. Kedua orang tua saya itu malah juga ngebelain dia. Jadi seakan-akan saya itu sendirian gitu loh, udah difitnah, nggak ada yang ngebela dan nggak punya teman kayak gitu. Nah, jadi temannya Mbak itu kayak ngefitnah hal itu. Jadi saran saya buat Mbaknya itu ya, Mbak, lebih baik emang dihindari seperti Mbaknya itu, apalagi sudah menyangkut orang tua. Kan orang tuanya Mbak juga udah kayak nggak percaya gitu kan sama Mbaknya. Terus bagi saya juga, Mbaknya jangan mudah percaya dengan pertemanan. Jadi kayak lebih baik kalau ada masalah itu, kalau Mbaknya berani ngobrol sama orang tua, lebih baik bilang ke orang tua. Tapi kalau enggak, lebih baik dipendem. Atau Mbaknya itu kalau Mbaknya suka jalan-jalan, lebih baik kayak dibikin santai gitu loh, Mbak. Saya kan sekarang, apalagi pertemanan sekarang kan kayak bener-bener nggak bisa dipercaya gitu. Gitu. Terus tapi kayak dia itu semakin kesini itu semakin menjadi-jadi gitu loh kalau didiemin. Padahal kan saya udah berusaha diem, saya nggak klarifikasi gini gitu, saya nggak meminta pembelaan atau gimana-gimana, itu enggak. Saya dijauhin ya udah. Tapi tuh jadinya tuh kayak gimana ya, di diri saya itu ada yang gimana ya, iya kayak gitu. Terus itu ngilanginnya gimana? Yang kalau menurut saya untuk Mbaknya, saran saya itu kayak Mbaknya lebih baik ngejauh meskipun dijelek-jelekin. Kan kita kan nggak pernah tahu ya, Mbak, kayak dia itu bakalan terjadi apa sama dia. Hukum karma kan ada ya, Mbak. Terus yang kedua, Mbaknya emang udah harus ngejauhin, udah nggak usah cerita lagi. Memaafkan tuh boleh, tapi mengulangi kesalahan yang ada itu jangan. Terus yang ketiga, kan sekarang itu kan di lingkup lingkungan rumahnya Mbaknya.
Nah mbaknya kan juga sekarang kan udah jarang di rumah karena kuliah di sini. Nah itu bisa membuat pertemanan mbaknya sama temannya itu lebih jauh lagi. Mungkin aku emang udah ngejauh banget ya. Saya itu udah ngejauh terus, tapi karena hal itu membuat saya itu jadi takut untuk berteman lagi bahkan dengan teman yang kelihatannya tulus pun saya tuh takut gitu loh buat berteman lagi. Dan itu terjadi sampai sekarang. Itu alasan kenapa saya itu punya temannya cuma itu aja, karena saya itu sulit percaya sama orang dan saya itu jadi takut gitu loh untuk memulai relasi baru dengan orang baru gitu. Itu gimana cara ngatasinya supaya saya tidak takut lagi dengan mengenal orang baru dan juga membentuk relasi dengan orang baru? Nggak apa-apa mbak, namanya trauma itu wajar, tetapi membuka hal baru itu perlu, apalagi di lingkup perkuliahan. Tapi jangan sampai kayak mbaknya itu kayak terbukanya itu berlebihan, kayak mbaknya udah percaya kalau dia tulus, itu mbaknya cuma sharing-sharing yang seumpama dia itu menyebarkan atau dia sampai bilang ke orang lain itu tidak beresiko tinggi gitu loh mbak. Jadi kalau untuk masalah kayak mbaknya mulai masalah diri sendiri atau masalah mbak dengan seseorang tuh lebih baik dipendam sendiri gitu. Soalnya kalau mbak kayak punya masalah sama seseorang terus mbak bilang ke seseorang lagi, itu kan pasti bakal beruntun gitu loh mbak, kayak mengalir terus gitu. Berarti solusinya dipendam sendiri aja gitu? Iya bener, apalagi kalau udah bener-bener capek, ya udah serahin sama yang di atas. Tapi kalau dipendem sendiri gitu kan, aku kan selama ini juga gitu ya mbak ya, kayak gitu. Terus itu efeknya di aku itu, aku jadi sulit itu tadi kan, membuat relasi baru. Terus aku itu juga sulit mengenal orang baru. Terus aku juga sulit untuk mengutarakan pendapat aku. Dan aku tuh padahal aku dulu itu ekstrovert banget anaknya. Terus sekarang itu kalau sama orang yang, padahal walaupun aku dulu belum kenal sama orangnya ya, aku itu tetap ya jadi anak ekstrovert, kayak ya tanya-tanya gini-gini gitu, yes. Pokoknya udah terbuka banget lah gitu. Tapi sekarang karena hal itu jadi ngubah kepribadian aku yang semuanya ekstrovert, aku itu jadi lebih ke anak yang pendiam gitu dan takut buat nanya, takut salah, pokoknya takut lah, serba takut gitu, karena ya itu tadi cuma gara-gara dihianatin sama temen aku itu tadi, imbasnya kemana-mana gitu. Jadi kalau saran saya pribadi ya mbak, emang pertemanan itu nggak ada yang selamanya kayak baik. Bahkan teman tuh nggak ada yang namanya teman-teman bener baik. Jadi sebisa mungkin kalau mbaknya ingin bercerita, itu bercerita sama seseorang yang bener-bener kayak mbak percaya. Contohnya kayak keluarga mbak sendiri saja, daripada kalau emang pertemanannya mbak udah sejahat itu kepada mbak. Terus kalau seumpamanya mbak berkeluh kesahnya itu masih kayak capek di kos sendiri atau capek masalah tugas kuliah, itu lebih baik diceritakan, itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau udah kayak hal-hal yang sensitif itu lebih baik dipendam, meskipun beresiko kayak kitanya jadi kayak pendiam atau kitanya jadi kayak ngerasa nggak punya temen, tapi lebih baik gitu mbak, daripada dibilangin ke temen terus tiba-tiba orang lain tuh tahu semua gitu kan, jadinya kita sendiri toh yang rugi gitu. Tapi kalau keluarga sendiri tidak mau mendengarkan itu gimana ya? Kan kita itu bercerita sama seseorang tuh boleh, tapi kan kita kan cerita itu kan kayak ingin mengutarakan isi hati, tapi kan belum tentu toh mbak respon orang itu baik. Setidaknya hati kita itu udah plong gitu loh, karena kita udah berani bercerita, itu udah keren. Tapi kan kalau kita udah cerita terus responnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau yang kita harapkan gitu kan, kayak agak gimana gitu ya, kayak malah ganjelnya itu nambah-nambah gitu loh. Jadi saya biasanya kalau udah kayak gitu, karena responnya sudah tidak sesuai dengan
harapan saya juga, karena respon dari keluarga ataupun teman sudah tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan atau yang saya ekspektasikan, ya saya cuma bisanya diem. Ya, jadi cuma ada dua kemungkinan mbak. Jadi mbaknya bercerita itu boleh, tapi jangan berekspektasi tinggi kepada seseorang. Kan emang kita itu manusia nggak boleh berekspektasi tinggi ya mbak sama seseorang. Nah itu terus yang kedua mbaknya diserahin aja sama Tuhan kita. Kayak kita ya udah bercerita sampai nangis itu lebih plong mbak, daripada kayak kita itu bercerita sama manusia. Karena kalau dibanding sifat setan sama sifat manusia itu masih jahatan sifat manusia mbak. Gitu. Jadi lebih baik pertemanan mbak sekarang benar-benar dijaga. Kalau mbaknya ngerasa kayak pertemanan itu sudah toksik, lebih baik dijauhi. Kalau seumpama mbaknya merasa dia itu kayak baik, boleh mbaknya cerita, tapi tetap ada batasannya. Karena takutnya kan kita nggak tahu mbak sekarang dia baik, nah takutnya kalau kita ada masalah sedikit atau kesalahpahaman terus dia nggak terima, dia yang membongkar semua rahasia kita. Gitu. Terus kalau temen aku yang yang hianatin aku tadi tiba-tiba balik lagi ke aku, terus dia tuh sok-sok baik gitu loh. Kalau akunya itu ngejauh gitu, kayak maksudnya kalau dia itu namanya ngedeketin aku lagi, itu kalau aku ngejauh dan nggak ngerespon dia, emangnya aku salah? Enggak kan? Enggak, bener mbak, lebih baik gitu. Kayak seumpama mbaknya melakukan itu lebih baik buat mbak, meskipun nanti kayak mbaknya kayak mbak Anissa sekarang sombong, lebih baik gitu daripada mbaknya mengulang kesalahan yang sama. Kan lebih baik kayak menghargai diri sendiri daripada menghargai orang lain yang nggak bisa menghargai kita balik gitu, apalagi sudah kayak bener-bener toksik gitu loh mbak. Terus kan dia itu kayak udah kayak gitu, tapi dia itu nggak ada itikat baik buat meminta maaf atau gimana gitu, nggak ada. Kan ya kayak gimana gitu loh mbak, kayak kalau itu dibiarin aja mbak, kita kayak ya udah maafin kesalahan dia, tapi jangan mengulang hal yang sama, kayak dijauhin itu tadi, terus nggak usah memberi jalan dia untuk masuk pada kehidupan kita lagi. Udah biarin, kayak semua itu ada balasannya sih mbak, jadi aman. Jadi kalau mbaknya emang menutup semua aset untuk dia, itu lebih baik daripada mbaknya membuka lagi. Terus gimana caranya supaya aku itu bisa jadi diri aku yang dulu gitu loh, kayak aku tuh mudah buat berinteraksi sama orang dan banyak relasinya lagi, soalnya aku itu udah trust issue banget gitu loh sama pertemanan. Tapi aku tuh pengen punya teman lagi, tapi ya udah trust issue aja gitu, jadi takut. Nggak apa-apa mbaknya kalau mau membuka kayak membuka relasi, membuka pertemanan tuh lebih baik sih mbak, daripada kayak apalagi mbaknya mendem masalah sendiri terus tiba-tiba mbaknya bunuh diri. Itu kan lebih tragis mbak. Maksud saya itu kayak seumpama mbaknya ingin kembali lagi kayak gitu, tapi tuh mbaknya tetap harus ada batasan-batasan itu tadi. Nggak apa-apa mbaknya kayak membuka respon orang lain, tapi mbaknya tetap ada batasan buat nggak selalu nggak selalu percaya dengan orang itu gitu loh mbak. Jadi biar mbaknya tuh nggak merasa kesepian juga. Yes, baik. Gimana mbak? Apa mbaknya masih ada yang ingin dipertanyakan lagi? Sepertinya sudah. Ya, semoga mbaknya bisa menerapkan hal ini, terus nanti kalau seumpama mbaknya ada masalah lagi bisa diceritakan kembali. Terima kasih sebelumnya karena sudah mendengarkan cerita saya. Saya cukup terbantu dengan penjelasan dari sampeannya. Terima kasih banyak. Ya mbak, sama-sama. Jadi ini tadi terima kasih juga buat Mbak Anissa sudah mau bercerita kepada saya. Mungkin Mbak Anissa bisa menerapkan kepada kehidupannya dan tidak terulang lagi. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.